Selamat datang, saya John Uy dari kabarinews.com. Hari ini kami ada Pak Arifi Konjen dari New York. Apa kabar Pak Arifi? Alhamdulillah, kabar kami sehat walafiat Pak John. Apa kabar Pak John? Sehat? Baik, sehat. Ya, Boleh bicara mengenai situasi di New York? ya situasi New York setelah pemerintah kota New York. Ini kita ada dua sebetulnya ya, negara bagian sama yang kota. Kita mungkin lebih fokus yang kota New Yorknya. Eh, sudah mulai agak terkendali, biarpun aksi demo itu masih mewarnai kehidupan kota ini. Eh, segera setelah pemerintah kota New York memberlakukan keadaan darurat dengan ini untuk dalam rangka memberlakukan jam malam di kota ini. Dan memang dari pengamatan di lapangan tampak situasinya agak sedikit menurun suasana ketegangan itu dibanding pada hari Sabtu malam ya, yang waktu dulu terutama yang terjadi di Brooklyn yang sampai terjadi bentrokan antara massa dan polisi yang berbuntut sama pada pembakaran mobil polisi dan pengrusakan gedung-gedung kantor polisi yang ada di wilayah tersebut. Dan sekarang agak lebih terkendali, tapi dengan catatan yaitu aksi demo masih ada nampak dan lebih ke ini apa namanya ke menyuarakan rasa solidaritas mereka atas meninggalnya George Floyd. Yang membedakan lagi sekarang toko-toko di Madison Avenue sebagai contoh dan di beberapa wilayah di kota New York sekarang banyak oleh pemiliknya ininya ditutupin dengan kayu-kayu dan kayak triplek itu. Ini mungkin dalam rangka untuk mengantisipasi jangan sampai mengalami kerusakan karena tempo hari sempat terjadi perusakan seperti pelemparan benda keras ke kaca-kaca di toko-toko yang ada di sepanjang jalan yang memang menjadi salah satu sasaran dari aksi kerusuhan ini, termasuk aksi penjarahan. Ya. Jadi saya dulu mengalami jam malam ya di Indonesia. Bedanya dengan yang sekarang yang ada di Amerika, bedanya apa tuh? Justru yang kami nggak bisa membedakan karena kami belum pernah mengalami jam malam di Indonesia, Pak. Jadi kalau mungkin Pak John bisa membedakan kalau itu. Kalau kami mungkin di sini bisa merasakan di sini, tapi di Indonesia kami mulai dari lahir sampai sekarang itu belum pernah merasakan hidup dalam situasi jam malam. Dalam situasi jam malam. Jadi mohon maaf kalau ini saya nggak bisa membuat satu komparasi ya, atau perbandingan. Jadi ya mungkin sebetulnya dalam konteks secara secara teori ya, jam malam itu memiliki satu kadar persamaan-persamaan Pak di sini. Jadi pengetatan lalu lintas manusia karena di sana ada larangan manusia untuk keluar rumah atau untuk berlalu lalang di kota yang menjadi yang sedang memberlakukan jam malam kecuali untuk alasan-alasan khusus ya. Sama kayak di New York sini kan untuk masyarakat yang tidak berkepentingan atau yang tidak melakukan kegiatan yang sifatnya esensial bisnis itu kan di mall atau di rumah dilarang untuk ini. Tapi bagi mereka yang bekerja di sektor ini esensial, ya, sektor-sektor pekerjaan yang penting seperti rumah sakit atau apa itu masih diizinkan, gitu. Termasuk media itu masih diizinkan, Pak. Tapi dengan catatan durasinya memang jadi habis meliput diminta untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Kalau menurut Pak Arifi, kenapa ini bisa terjadi? Demo dan penjarahan gitu. Ya sebetulnya aksi demo itu udah jelas ya. Awalnya kan dari peristiwa meninggalnya si George Floyd di Minneapolis yang viral. Akhirnya ini bisa memicu reaksi spontanitas atau solidaritas dari
warga masyarakat Amerika Serikat yang ada di wilayah lain di luar wilayah tempat daerah asal si George Floyd ini. Namun salah satu yang membantu ini kok bisa merebak semacam ini, ya bisa jadi karena situasi sekarang beda dengan zaman-zaman sebelumnya, karena terus terang isu konflik rasialis ini kan kerap terjadi kan di Amerika Serikat. Kalau kita baca catatan peristiwa-peristiwa yang terjadi terutama antara warga Amerika yang kulit putih dengan yang warga Afro American gitu. Tapi ya memang situasi yang ada sekarang ini lebih meluas karena reaksinya bukan hanya ada di dalam Amerika Serikat sendiri, tapi juga telah memicu gelombang unjuk rasa di beberapa negara, di Eropa, bahkan sampai ke Selandia Baru kalau tidak salah. Ini bias dari peristiwa ini. Dan bagaimana dengan masyarakat Indonesia di wilayah Konsul Jenderal New York? Ya, segera setelah kasus ini mulai meluas, Pak. Kan sebetulnya kasus unjuk rasa ini kan mulai terjadi tanggal 26 Mei kan. Karena peristiwa meninggalnya si George Floyd ini kan tanggal 25. Sementara di New York, termasuk di negara bagian New York ya, termasuk di wilayah kerja KJRI New York yang mencakup 15 negara bagian di pantai timur Amerika Serikat ini, itu baru mulai terasa tanggal 28, Pak. 28 Mei sampai sekarang. Nah, segera setelah munculnya aksi demo yang cukup meluas ini, KJRI New York kebetulan kami memang sudah memiliki prasarana komunikasi yang memang pada saat pandemi COVID-19 kemarin kita sudah set up itu piranti komunikasi, baik itu melalui WA Group antara KJRI dengan masyarakat di masing-masing negara bagian di wilayah kerja KJRI New York. Bahkan kita juga membentuk WA Group yang sifatnya payung dengan simpul-simpul masyarakat yang ada di masing-masing negara bagian. Jadi kita minimal untuk komunikasi dengan masyarakat itu ada 16 ya, 15 per negara bagian dan satu yang sifatnya keseluruhan. Itu pun masih ditambah dengan WA Group kita dengan Permias, dengan mahasiswa. Jadi kita langsung menyikapi ini, situasi ini, dengan mengedarkan himbauan. Himbauan agar warga masyarakat Indonesia, khususnya yang masih berstatus WNI, untuk tidak turut serta atau tidak terlibat dalam aksi ini. Karena yang namanya kita yang WNI di sini kan statusnya WNA, Pak, dalam konteks hukum Amerika Serikat. Jadi kita himbau mereka untuk tidak turut terlibat, untuk tidak terprovokasi oleh tindakan-tindakan yang bisa melanggar hukum ya, menabrak rambu-rambu hukum Amerika Serikat. Nah, terus kami juga menghimbau supaya mereka menjauhi titik-titik terjadinya aksi atau tempat-tempat yang menjadi tempat terjadinya aksi unjuk rasa ini. Ini semata-mata untuk keselamatan mereka, karena memang terus terang ini bukan unjuk rasa yang bernuansa xenofobia. Jadi tidak perlu khawatir bahwa orang Indonesia itu akan menjadi target dari pelaku unjuk rasa ini, tidak. Ini kan justru aksi unjuk rasa anti rasialis. Gitu. Cuma untuk ekses-ekses yang tidak kita inginkan kan bisa terjadi di dalam skala tertentu, seperti jika sekiranya di tempat itu terjadi aksi bentrokan antara massa dan penegak hukum. Nah, itu bisa jadi yang biarpun kita tidak ini bisa kena efeknya juga, atau terjadi aksi pengrusakan properti, melempar pakai batu. Nah, itu kalau misalnya ada batu yang menyasar ke pihak lain bisa mengena warga kita juga itu. Ini salah satu upaya untuk kita menjaga keamanan dan keselamatan WNI kita. Ya. Tapi bagi warga
masyarakat Indonesia yang sudah berstatus warga negara Amerika Serikat, itu kan memang subjek hukum Amerika Serikat, tapi kita tetap himbau, Pak. Ya, kalau memang tidak ada urusan yang terlalu penting untuk keluar, sebaiknya ini stay di rumah aja. Ini untuk keamanan yang bersangkutan juga, jadi keamanan warga masyarakat kita. Jadi kami ingin warga masyarakat kita, baik itu yang berstatus WNI ataupun yang sudah diaspora Indonesia yang sebenarnya kalau kita bicara diaspora itu yang WNI yang kerja di sini, yang green card juga diaspora itu. Tapi yang termasuk yang sudah berstatus warga negara Amerika Serikat itu tetap dalam kondisi aman, Pak, selamat dan sehat itu. Bukan hanya dalam situasi ini, situasi apapun termasuk situasi COVID itu. Jadi sementara ini KJRI New York masih kerja dari rumah atau sudah buka? Kita ini masih work from home, Kak. Sebetulnya kota New York itu mulai ancang-ancang untuk reopening. Reopening tahap pertama, karena ada 4 tahap itu, Pak, untuk reopening. Yang pertama itu salah satunya itu di sektor konstruksi. Nah, kalau ini nanti sudah sukses, dievaluasi oke, nah lanjut ke tahap kedua, dan seterusnya sampai tahap 4. Tahap 4 itu pembukaan tempat hiburan nanti, terus sekolah itu tahap yang paling akhir. Nah, sampai sekarang itu kita masih work from home. Tadinya kita itu sudah mulai ancang-ancang, karena tanggal 8 Juni ini Kota New York akan mulai ini memberlakukan reopening untuk tahap pertama. Jadi kita sudah mulai membahas ini dengan teman-teman untuk juga mulai mengikuti, karena kami terus terang melakukan work from home, stay at home itu sebetulnya dalam rangka mengikuti peraturan setempat, Biarpun sebetulnya untuk perwakilan asing itu dikategorikan dalam kelompok essential business, Pak. Jadi sebetulnya bisa aja kerja buka pada saat ini situasi seperti COVID kemarin ya, 19, yang lain pada dilarang beroperasi, kita sebenarnya masih boleh. Cuma karena kita juga harus memikirkan keselamatan kesehatan staf kita, yang banyak dari mereka yang pada saat ke kantor itu menggunakan fasilitas kendaraan umum, ya. Nah, ini juga kita pikirkan juga itu. Akhirnya kita menggunakan secara bertahap partial working work from home. Jadi sifatnya parsial. Jadi separuh masuk, separuh enggak. Itu waktu awal, Pak. Sampai akhirnya full yang benar-benar semua di rumah. Nah, ini juga sama. Sebetulnya untuk menyongsong pemberlakuan reopening ekonomi tahap kedua ini di New York, kami sudah membahas untuk melakukan work from home parsial juga, yang partial work from home. Nah, cuma nggak tahu situasi kayak gini ini, karena kan situasi pemberlakuan jam malam ini kan sampai tanggal 8, Pak. Tanggal 8 pagi ya, 05.00 pagi. Karena ada yang bilang tanggal 7, karena tanggal 7 kan mulainya jam 8 malam. Tapi kan sampai jam 5 pagi, tanggal 8. Jadi ada yang menyebut angka 7 sebagai akhir dari curfew, tapi ada yang menyebut angka 8. Tapi kalau di executive order-nya Wali Kota New York, itu tanggal 8. Karena terhitung akhirnya ujung. Nah, nanti kita lihat situasinya. Kalau memang ternyata nanti tanggal 8 itu jam malam tidak diperpanjang, terus pemerintah Kota New York tetap memberlakukan reopening sektor ekonominya, ya kita akan memulai menyesuaikan dengan ini, melakukan partial work from home, Pak. Gitu. Nanti bertahap, habis partial nanti full. Jadi kita ikuti, kita sesuaikan dengan situasi. Tapi sebetulnya biarpun work from home, kita tetap melayani warga masyarakat yang terkait dengan urusan perkantoran, termasuk kekonsuleran. Jadi kita untuk konsuler kita itu masih sifatnya on call. Jadi anytime siapapun yang membutuhkan, telepon kita datang, gitu lah. Karena memang kita nggak ada di kantor. Memang kita cuma membatasi untuk yang konsuler itu dalam seminggu cuma 2 hari untuk buka. Itu pun yang dengan catatan ada appointment, gitu lah. Karena kalau tantangan besar dari KJRI apa sekarang? Sebetulnya kalau kita bicara masalah tantangan itu, ini
Satu ya Pak, satu pertama situasi ya, situasi yang apa ya, yang agak sedikit menghambat ini pergerakan kita. Baik itu dalam situasi COVID ditambah sekarang ini kan, dengan adanya jam malam kan juga mau nggak mau pada saat itu diberlakukan jam malam kan pergerakan kita jadi agak ini, biarpun kita bisa aja melewati jam itu apa situasi itu karena kita bisa menyampaikan alasannya itu kepada petugas. Nah, ini agak sedikit ini karena terus terang kita kan tetap memperhatikan terus memantau kondisi warga kita, Pak. Karena kita biarpun situasinya aksi demo ini, kami tetap dua mata kami operasikan bersamaan, Pak. Satu mata melihat situasi ini, dampak situasi demonya ini, tapi satu mata yang lain kita tetap melihat dampak dari COVID-nya. Karena COVID kan belum beres, Pak. Biarpun sudah melandai situasinya, tapi masih ada aja di New York itu tiap hari kasus itu. Tetap ada. Memang kecil jumlahnya. Tapi jangan sampai karena kita fokus di satu isu unjuk rasa ini, dampaknya yang kita pikirkan, kita sampai overlook dengan situasi warga kita yang terdampak oleh COVID. Gitu. Ya sebagai contoh aja, kemarin kami menerima laporan, ada tambahan lagi 5 warga kita, WNI kita yang positif COVID di Pennsylvania. Gitu. Nah ini kan tetap harus ini kan kita harus seimbangkan, Pak. Jadi kita harus berdiri di atas dua kaki kita itu di dua sisi. Supaya apa? Jadi semua warga negara kita terlayani semua dengan baik. Gitu. Oke, pesan terakhir dari Pak Arifi apa? Pesan kami terakhir ya kepada warga masyarakat kita itu ya untuk yang warga negara Indonesia, himbauan kami itu jaga diri ya, jaga keselamatan, jaga kesehatan, karena situasinya aksi demo ini juga di tengah pandemi COVID. Jadi bisa kalau kita terlibat di dalam itu bisa berurusan dengan ini aparat hukum, tapi juga bisa berurusan dengan ancaman terpapar COVID karena situasinya masih dalam situasi COVID. Jadi himbauan kami itu kepada warga masyarakat Indonesia, baik itu yang WNI maupun yang sudah berstatus warga negara Amerika Serikat untuk bisa menjaga keselamatan dan kesehatan masing-masing dalam situasi ini. Tapi khususnya bagi warga kita yang masih berstatus warga negara Indonesia, kami himbau untuk tidak terlibat atau melibatkan diri dalam aksi demo apapun, termasuk dalam aksi petisi apapun, ya terkait George Floyd ini. Dan juga untuk ini tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa melanggar hukum. Dan terakhir ya itu untuk menjauhi ya tempat-tempat atau titik-titik yang menjadi tempat berlangsungnya aksi unjuk rasa. Gitu. Baik, terima kasih Pak Arifi untuk memberi informasi. Dan untuk pemirsa Kabari, saya John Uy. Sekian dulu, sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih Pak John.